Halo, Sagittarius. Apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Gitu ya. Readingan ini bersifat timeless, yang artinya tidak berbatas waktu. Artinya, kapanpun kamu menemukan dan atau menonton video ini, readingan ini, di saat itulah ada pesan yang perlu kamu dengarkan, pesan yang perlu kamu ketahui. Begitu ya. Cuman kenapa di judul videonya tertulis bulan Juli 2022? Dikarenakan readingan ini aku lakukan di bulan Juli 2022. Gitu ya. Tapi pada dasarnya video ini, readingan ini bersifat timeless. Gitu ya. Dan apabila selama kamu menonton video ini, readingan ini, tapi kamu juga mendengarkan suara-suara atau background noises seperti suara air, suara kucing, suara kendaraan, suara orang berbicara, suara orang berjalan, dan atau lain-lain, aku minta maaf untuk suara-suara tersebut dikarenakan suara-suara tersebut berada di luar kendali aku. Gitu ya. Jadi mohon pengertiannya dan juga mohon untuk dimaklumi. Seperti itu ya, Sagittarius ya. So, Sagittarius, kita langsung mulai saja. Dari yang pertama, kita akan mulai dulu dengan melihat perasaan kamu, Sagittarius, terhadap si dia sejauh ini. Gitu ya. Kita mulai dulu dengan melihat perasaan kamu terhadap si dia sejauh ini. Gitu ya. So, let's go. The Magician. Kemudian kita punya Page of Rods. Kita punya Queen of Swords. Six of Cups. Dan yang terakhir kita punya The Sun. Gitu ya. So, Sagittarius, gimana sih perasaan kamu terhadap si dia sejauh ini? Gitu ya. Sejauh ini aku melihat kamu sebenarnya mempunyai atau masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap si dia, di mana aku lihat kamu mempunyai keinginan agar bisa fokus dalam memaksimalkan, dalam menciptakan perkembangan untuk hubungan percintaan di antara kalian berdua. Gitu ya, baik perkembangan dari segi status, segi kondisi komunikasi, maupun kondisi hubungan. Gitu ya. Kenapa kamu dari awal mau menjalankan hubungan percintaan dengan si dia? Karena kamu merasakan yang namanya kenyamanan, kehangatan, rasa secure, rasa aman ketika berkomunikasi, ketika berhubungan dengan si dia. Dan sampai dengan sejauh ini, perasaan-perasaan tersebut sebenarnya masih kamu rasakan. Gitu ya. Nah, cuman begini, terlepas dari perasaan kamu terhadap si dia yang masih sangat positif sampai dengan sejauh ini, terlepas dari kamu mempunyai harapan yang positif untuk perkembangan hubungan kalian, tapi yang aku lihat sejauh ini kamu dengan si dia sedang mengalami kerenggangan antara minim komunikasi atau bahkan benar-benar tidak ada komunikasi sama sekali atas apapun kendalanya. Gitu ya. Salah satu di antara kalian ada yang pengen hubungin, tapi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga tidak menghubungi. Dan yang satu lagi, lebih menunggu untuk dihubungi. Gitu ya. Jadi salah satu di antara kalian berdua, ada yang pengen hubungin duluan, tapi karena ada pertimbangan tertentu, akhirnya belum terlaksana. Yang satunya lagi, pengen dihubungin. Kalau ngehubungin duluan, nggak mau. Gitu. Karena ada rasa gengsinya. Gitu. Nah, aku melihat dan merasakan energi tersebut. Aku mendapatkan informasi tersebut. Gitu ya. Nah, um,
untuk beberapa dari kalian, aku melihat ada yang kamu dan si dia berbeda umur cukup jauh, gitu ya. Contoh, yang satu umurnya 20-an, atau hampir 20, tapi yang satunya lagi udah 30 atau 40, jadi kan cukup jauh perbedaan umurnya gitu ya. Nah, aku mendapatkan energi tersebut. Ada juga yang umurnya terbilang kurang lebih sama atau memang sama, tapi dari bagaimana berpersepsi, dari bagaimana berpola pikir, berpola perilaku tuh benar-benar berbeda. Yang satu lebih, maaf ya, lebih ceroboh. Yang satunya tuh lebih yang stay cool, lebih yang kayak, ini gimana ya, itu gimana ya, gitu. Jadi ada perbedaan karakteristik seperti itu. Perbedaan sifat karakter, gitu ya. Walaupun umurnya sama, tapi sifat karakternya bertolak belakang, gitu. Selain itu, aku juga melihat di sini ada energi seperti ini. Salah satu di antara kalian berdua ada yang merupakan single parent, sudah punya anak, gitu. Seperti itu, aku mendapatkan energi seperti itu. Yang satunya lagi benar-benar belum pernah menikah. Yang satunya lagi sudah pernah menikah, namun berpisah, punya anak dan single parent, gitu. Seperti itu ya, aku merasakan energi seperti itu. Dan aku juga melihat bahwa ada yang antara kamu atau dia atau bahkan berdua, ada yang sekarang ini fokusnya lagi ke banyak hal. Contoh, fokus kepada karir, kepada keuangan, kepada keluarga contoh gitu ya, kepada percintaan juga. Saking terlalu banyak fokusnya, fokus terhadap hubungan sejauh ini agak terkesampingkan. That's why terciptalah kerenggangan seperti ini gitu ya. Tapi atas apapun kondisinya, kendalanya, tapi merangkum apa yang telah aku sampaikan, kamu, Sagittarius, sebenarnya mempunyai atau masih mempunyai perasaan dan harapan yang positif terhadap si dia, terhadap perkembangan hubungan kalian. Seperti itu ya. So, kita bakal lanjut ke perasaan dia terhadap kamu sejauh ini. Gitu ya. So, we will see. The Devil, Six of Cups, Judgment, Seven of Swords, dan yang terakhir kita punya Page of Cups. Gitu ya. So, Sagittarius, kalau dari sisi dia terhadap kamu sejauh ini, dia sejauh ini juga sebenarnya mempunyai atau masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap kamu, di mana dia melihat kamu, melihat hubungan kalian itu ibarat seperti rumah dia. Kenapa seperti rumah? Rumah kan ibaratnya tempat paling nyaman, tempat kita merasa aman. Nah, dia melihat kamu seperti itu. Dia melihat kamu sebagai tempat bersandar dia, tempat dia berlindung, tempat dia merasa aman. Gitu ya. Dia sebenarnya pengen banget untuk bisa berkomitmen dengan kamu agar dia bisa menjalankan suatu hubungan yang mendalam, yang serius, yang long term. Seperti itu. Cuman permasalahannya, keinginannya untuk berkomitmen, tapi realitanya dia merasa dia belum siap untuk berkomitmen, walaupun dia mau. Jadi ibarat kalau dia ngomongnya seperti ini. Aku tuh pengen banget bisa komitmen sama Sagittarius, tapi ada situasi tertentu yang membuat aku belum bisa, belum siap untuk berkomitmen. Nah, seperti itu. Kalau diibaratkan dalam bentuk kata-kata, seperti itu. Alhasil, dia tuh jadi bingung gimana cara menanggapi hubungan gitu. Satu sisi, dia pengen komitmen, tapi karena dia belum siap, takutnya ditinggalin sama kamu. Tapi kalau dipaksain komitmen di saat dia tahu dia belum siap, nanti berdampak negatif terhadap hubungan. Nanti hubungan jadi terbilang kurang sehat, bermasalah, penuh negativity, seperti itu. Nah,
Em, untuk beberapa dari kalian, kenapa sih dia belum siap untuk berkomitmen? Ada dua energi yang aku rasakan di sini. Yang pertama memang ada yang dia pure masih mau bebas. Dalam artian dia punya pemikiran kalau gue udah komitmen nih, kalau gue udah menjalankan hubungan dan berkomitmen, kebebasan gue akan berkurang dan dia belum siap kalau kebebasannya harus berkurang. Nah, tapi ada juga energi lainnya di mana dia ada yang si dia punya trauma, baik trauma dari percintaan sebelumnya atau dari masa kecilnya, misalnya keluarganya gitu ya, yang sampai sekarang ini dia belum sembuhkan trauma atau luka ini sehingga berdampak dia ada ketakutan, dia belum siap untuk berkomitmen, dia takut ketika dia mengambil langkah untuk berkomitmen tapi ke depannya bukan kebahagiaan yang dia rasakan. Nah, dia ada ketakutan seperti itu. Seperti itu ya. Dan aku juga melihat di sini adanya energi hubungan pihak ketiga, baik dari kamu yang dealing dengan orang lain selain dia, atau sebaliknya, dia yang dealing dengan orang lain selain kamu, atau kalian berdua sama-sama dealing dengan orang lain selain satu sama lain, atau hubungan kalian itu sendiri merupakan hubungan pihak ketiga. Tapi intinya aku melihat energi hubungan pihak ketiga di sini, gitu ya. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan, yang aku lihat, yang aku rasakan gitu ya. Tidak ada maksud, tidak ada niatan untuk menjelek-jelekkan atau menjudge siapapun orangnya, siapapun orangnya atau apapun kondisinya gitu ya. Aku manusia, Tuhan saja tidak pernah menjudge aku, jadi aku berusaha jangan sampai aku menjudge orang lain atau menjudge situasi orang lain. Aku hanya menyampaikan apa yang aku lihat, apa yang aku rasakan, apa yang aku dapatkan di sini. Seperti itu ya. Kemudian aku juga melihat ada beberapa dari kalian yang sudah pernah pacaran, tapi sekarang putus, tapi berdua sama-sama sebenarnya ingin pacaran kembali. Ada energi seperti itu. Gitu ya, Sagittarius ya. So, Sagittarius, kita bakal lihat kesarannya untuk kamu dalam bagaimana sebaiknya kamu menjalani dan atau menanggapi hubungan percintaan dengan si dia. Gitu ya. See the bigger picture. Cool your emotions. Know you are loved. Dan yang terakhir, know your worth. Gitu ya. So, Sagittarius, sarannya untuk kamu lebih ke arah seperti ini. Possible sebelumnya pernah ada perlakuan si dia atau ucapan si dia yang membuat kamu emosional. Marah, nangis, kecewa, sedih, tersinggung. Di mana kamu merasa apapun perlakuan atau ucapannya ini membuat kamu berpersepsi seakan-akan dia tidak mencintai kamu, seakan-akan dia tidak sayang sama kamu. Nah, di sana kamu jadi emosional. Nah, tapi di sini sarannya adalah coba kamu tenangkan dulu diri kamu, stabilkan dulu pikiran dan emosi kamu. Karena di sana ketika kamu tenang, kamu akan bisa menganalisa, mempertimbangkan secara matang tindakannya ataupun ucapannya yang membuat kamu tersinggung, yang membuat kamu emosional. Karena kalau kamu pertimbangkan atau analisa perlakuan atau tindakannya dalam kondisi kamu tenang dan kamu bisa analisa secara matang, kamu akan tahu bahwa sebenarnya itu bukan maksud dia untuk gimana ya? Bukan berarti dia berucap ini, bukan berarti dia berlaku ini, lalu dia nggak sayang sama kamu. Nah, kamu akan bisa ngeh itu kalau kamu menganalisa perkataan dia, perlakuan dia di saat kamu sedang tenang. Nah, di sana kamu akan bisa melakukan analisa atau pertimbangan secara matang. Kemudian ketika kamu tenang, kamu bisa flashback lagi ke sebelumnya. Bagaimana dia treat kamu. Dulu dia treat aku baik loh. Kalau dia treat aku baik, ya masa sih
Kalau nggak sayang, dia tidak baik. Nah, seperti itu loh. Nah, ketika kamu bisa tenang, ketika kamu bisa tenang, kamu akan bisa see the bigger picture. Kamu bisa menganalisa kondisi dengan lebih tepat, jernih, dan matang. Nah, permasalahannya selama ini, kamu belum cukup tenang, belum cukup stabil untuk bisa melakukan pertimbangan dan analisa secara matang ini, gitu. Karena selain kamu merasa enggak disayang, selain kamu merasa enggak dicintai, kamu juga jadi ada self blaming, menyalahkan diri sendiri. Apa aku kurang? Apa aku terlalu kurang baik dan lain-lain? Nah, kamu ada pemikiran seperti itu, bukannya kamu kurang, cuman namanya hubungan kan pasti ada aja masalah gitu kan. Nggak mungkin stabil terus, nggak mungkin lancar terus. Sestabil-stabilnya sesuatu pasti ada naik turunnya dikit-dikit gitu. Nah, jadi kamu bisa coba pertimbangkan di sana. Tenangkan dulu diri kamu, kemudian kamu akan bisa menganalisa perlakuan dia atau ucapan dia. Maksud dia tuh sebenarnya seperti apa sih? Oh, jangan-jangan maksud dia seperti ini, bukannya jelek tapi baik. Lalu coba di flashback lagi ke sebelumnya. Dia dulu pernah begini loh, kalau dia pernah begini, masa sih dia nggak sayang? Kalau dia pernah begitu, masa sih dia nggak cinta? Nah, seperti itu. Kamu bisa coba pertimbangkan di sana. Kamu bisa coba evaluasikan saran ini, gitu ya, Sagittarius ya. So, Sagittarius, terima kasih banyak. Semoga hasil reading ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang baik dan juga kurang berkenan yang menyinggung. Aku minta maaf. Apabila kamu ingin mengambil personal tarot reading dengan aku, kamu bisa langsung DM saja ke akun Instagram aku yang akan aku lampirkan di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM dan nanti kamu akan dilayani oleh admin aku. Kamu bisa tanya terkait cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain. Gitu ya. Untuk price list sendiri sebenarnya sudah terlampir di description box beserta pendetailan untuk masing-masing paket maupun sesi. Bisa kamu cek di sana. Seperti itu ya, Sagittarius ya. So, Sagittarius, terima kasih banyak. Sekali lagi kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.